Di sini saya akan memaparkan materi tentang HACCP, yang dimana HACCP ini suatu alat yang digunakan untuk menilai tingkat bahaya, memperkirakan kemungkinan risiko, dan menetapkan ukuran yang tepat dalam pengawasan. Ukuran adalah nilai atau ketentuan yang digunakan dalam pengawasan untuk pencegahan dan pengendalian proses dari suatu produk. HACCP diterapkan pada seluruh mata rantai proses pengolahan produk pakan. Keamanan penting bagi produk pakan karena keamanan sangat dipertimbangkan dalam hal konsumsi produk pakan. Untuk dapat diproduksi dengan aman, perlu menggunakan standar keamanan pakan. HACCP telah diuji coba pada industri pengolahan pakan, industri perhotelan, dan industri penyediaan makanan yang beroperasi di jalanan. HACCP juga telah diuji coba pada rumah tangga di beberapa negara, misalnya Republik Dominika, Peru, Pakistan, Malaysia, dan Zambia. HACCP menjadi semakin populer di kalangan industri dan jasa pengolah pakan sebagai penjamin keamanan pakan. Setelah diadopsi, akan diakui secara resmi oleh Badan Konsultasi WHO. HACCP dalam industri pengolahan pangan dan pakan sebagai sistem penjamin keamanan mempunyai kegunaan dalam beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mencegah penarikan produk yang dihasilkan. Yang kedua, pencegahan penutupan pabrik. Yang ketiga, meningkatkan jaminan keamanan produk. Yang keempat, pembenahan dan pembersihan pabrik. Yang kelima, mencegah kehilangan pelanggan atau pasar. Yang keenam, meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketujuh, mencegah pemborosan biaya atau kerugian yang mungkin timbul karena masalah keamanan produk. Sini ada prinsip-prinsip HACCP. HACCP dirancang dengan mengikuti prinsip-prinsip HACCP. Prinsip HACCP terdiri atas 7 prinsip. Prinsip HACCP ditampilkan sebagai berikut. Prinsip pertama, mengidentifikasi potensi bahaya yang berhubungan dengan produksi pakan pada semua tahapan, mulai dari usaha tani, penanganan, pengolahan di pabrik, dan distribusi sampai kepada titik produk pakan dikonsumsi. Prinsip ini menilai kemungkinan terjadinya bahaya dan menjelaskan penyebab bahaya terjadinya. Bahaya yang dimaksud adalah bahaya yang dapat menyebabkan pakan menjadi tidak baik untuk dikonsumsi. Contoh bahaya yaitu kandungan yang berlebih, kandungan yang kurang, kontaminasi, kadaluarsa, dan lain-lain sebagainya. Prinsip yang kedua, menentukan titik atau tahap operasional yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan bahaya atau mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya tersebut. CCP atau Critical Control Point berarti setiap tahapan di dalam produksi pakan atau pabrik yang dapat meliputi sejak diterimanya bahan baku diproduksi
panen, diangkut, formulasi, diolah, disimpan, dan lain-lain sebagainya. Prinsip yang ketiga, menetapkan batas kritis yang harus dicapai untuk menjamin bahwa CCP berada dalam kendali. Prinsip yang keempat, menetapkan sistem pemantauan dari CCP dengan cara pengujian dan pengamatan. Prinsip yang kelima, menetapkan tindakan perbaikan yang dilaksanakan jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa CCP tentu tidak terkendali. Prinsip yang keenam, menetapkan prosedur verifikasi yang mencakup dari pengujian tambahan dan prosedur penyesuaian yang menyatakan bahwa sistem HACCP berjalan efektif. Prinsip yang ketujuh, membangun dokumentasi mengenai semua prosedur dan pencatatan yang tepat. Untuk prinsip-prinsip ini dan penerapannya, dokumentasi ini untuk meyakinkan bahwa sistem tetap berkesinambungan dalam jangka panjang. Sini ada juga identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya merupakan cara untuk mengetahui kemungkinan adanya risiko bahaya yang tidak dapat diterima. Bahaya yang dimaksud adalah segala macam aspek mata rantai produksi pakan yang tidak dapat diterima karena tidak sesuai standar dan dapat menyebabkan masalah keamanan pakan. Bahaya dapat menjadi 3 jenis, yaitu biolog, bahaya kimia, dan bahaya secara fisik. Bahaya salah satunya dapat berupa kontaminasi pada bahan baku, produk setengah jadi, dan produk jadi. Penjelasan bahaya biologi, kimia, dan fisik sebagai berikut. Bahaya biologi berasal dari mikroorganisme yang bersifat patogen atau berbahaya seperti bakteri. Bahaya kimia seperti pada obat-obatan yang dapat menyebabkan keracunan, alergi, dan gangguan saraf. Bahan kimia yang tidak sengaja ditambahkan seperti pestisida, fungisida, herbisida, pupuk, antibiotik, pelumas, cat, pembersih, air raksa, dan lain-lain dapat menyebabkan keracunan dan bahkan kematian. Bahaya fisik berasal dari adanya benda-benda seperti pecahan gelas atau kaca, logam, peniti, klip, stapler, dan lain-lain. Potongan kayu, serpihan plastik, tulang, atau duri, dan lain-lain sebagainya. Bahaya fisik. Hampir setiap tahap produksi makanan dapat terkontaminasi dengan bahan asing yang dapat menjadi bahaya fisik. CCP, Critical Control Point, adalah langkah di mana pengendalian dapat diterapkan dan diperlukan untuk menghilangkan bahaya atau menguranginya sampai titik aman. CCP dapat berupa bahan mentah, lokasi, praktek, prosedur, atau pengolahan di mana pengendalian dapat diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Titik-titik penerapan tindakan pencegahan yang telah ditetapkan diuji dengan menggunakan Decision Tree untuk menentukan CCP. Decision Tree berisi urutan pertanyaan mengenai bahaya yang mungkin muncul dalam suatu proses. Decision Tree tidak hanya
pada proses, tetapi juga dapat diaplikasikan pada bahan baku untuk mengidentifikasi bahan baku yang sensitif terhadap bahaya untuk menghindari kontaminasi. CCP dapat digunakan untuk mengendalikan satu atau beberapa bahaya. Misalnya, suatu CCP secara bersama-sama dapat dikendalikan untuk mengurangi bahaya fisika dan bahaya biologis. Decision tree akan ditampilkan. Q1 itu adakah tindakan pengendalian? Q2, apakah tahapan dirancang spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai tingkatan yang dapat diterima? Q3, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima, atau dapatkah ini meningkatkan sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? Q4, apakah tahapan berikutnya menghilangkan bahaya yang teridentifikasi atau mengurangi tingkatan kemungkinan terjadinya sampai tingkatan yang dapat diterima? Program persyaratan dasar atau Prerequisite Program (PRP). Penerapan PRP dalam sistem manajemen keamanan pangan sangat penting dan menjadi dasar dari proses penyusunan HACCP. PRP dalam industri pakan skala menengah dan kecil bukanlah suatu masalah yang mudah untuk dipecahkan. Pertimbangan terkait dengan budget, nilai jual produk, ataupun terhadap kapasitas sumber daya manusia merupakan hal penting yang harus dipecahkan. Kondisi ketika PRP tidak dapat terpenuhi, perusahaan harus dapat memastikan bahwa sistem persyaratan terkendali dan dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan tersebut. Perusahaan dalam memastikan sistem persyaratan terkendali harus menerapkan OPRP. Program persyaratan operasional atau OPRP. OPRP adalah tindakan pengendali khusus yang didesain untuk memastikan bahwa sistem dapat terkendali. Sebagai contoh, perusahaan tidak memiliki metal detektor harus menjalankan fungsi pemeriksaan terkait dengan filter produk serta adanya aspek risiko kontaminasi yang masuk ke dalam produk. OPRP adalah tindakan untuk memastikan bahwa bahaya signifikan dapat terkendali dalam batasan yang dapat diterima. OPRP diperlukan ketika adanya bahaya yang signifikan tetapi bukan merupakan CCP. OPRP memiliki tingkat bahaya yang lebih rendah dari CCP. Critical Limits atau CL adalah satu atau lebih batas parameter yang harus dipenuhi. CL memisahkan antara yang dianggap aman dengan yang tidak aman berdasarkan bahaya biologi, kimia, dan fisik. CL harus dipilih berdasarkan suatu kriteria yang dapat diukur atau diobservasi.
dengan mudah dan cepat. CL dapat ditetapkan berdasarkan pada suatu standar, pedoman tahap proses yang ada, informasi dari pemasok, hasil penelitian, hasil challenge test, pemodelan matematis, pendapatan pakar atau kelompok pakar, dan lain sebagainya. Sini ada sistem pemantauan. Sistem pemantauan atau monitoring dalam HACCP didefinisikan sebagai pengamatan dan pengujian terhadap CCP untuk melihat suatu kondisi masih berada dalam batas kendali atau tidak. Pengamatan dan pengujian yang terjadwal terhadap efektivitas proses mengendalikan CCP dan limit kritisnya dalam menjamin keamanan produk. Pemantauan terdapat 5 macam cara yang penting dilaksanakan, antara lain pengamatan, evaluasi sensorik, pengukuran sifat fisik, pengujian kimia, dan pengujian mikrobiologi. Ada juga tindakan perbaikan atau koreksi, di mana tindakan perbaikan adalah kegiatan yang dilakukan di sini. Saya akan melanjutkan materi tentang HACCP. Sini tindakan perbaikan atau korelasi, yang dimana dilakukan bila berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dalam CCP atau nilai target tertentu, atau ketika hasil pemantauan menunjukkan kecenderungan kurangnya pengendalian. Tindakan pengendalian contohnya seperti tingkat klorin air pendingin berada dalam batas kritis, maka bila konsentrasi klorin kurang dari 1 ppm harus segera diselesaikan dengan cepat. Jika tidak mengandung klorin, maka harus diperiksa lebih lanjut. Aktivitas perbaikan memberikan perubahan kondisi sistem, dapat beradaptasi terhadap perubahan kondisi dengan cara penyesuaian yang berkesinambungan. Ada lagi verifikasi, yang dimana proses pemeriksaan kesesuaian perancangan dengan tujuan awal. Verifikasi melihat apakah rancangan sudah tepat sebelum diterapkan atau diimplementasikan oleh perusahaan. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara konfirmasi untuk memastikan suatu prosedur dapat diterapkan. Verifikasi dilakukan hanya pada rancangan yang dibuat dan tidak termasuk data-data yang dikumpulkan. Ada juga di sini dokumentasi, yang dimana dokumen adalah kumpulan data yang berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data yang disebut dengan proses dokumentasi. Tanpa adanya dokumentasi, data tersebut tidak akan menjadi sebuah dokumen yang real. Dokumentasi dilakukan secara sistematis, mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen. Sini ada juga tujuan dan manfaat HACCP. Tujuan utama dari prinsip ini adalah mencegah bahaya pada produk pangan sehingga konsumen mendapatkan
produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengendalikan potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Manfaat yang diperoleh dari penerapan HACCP antara lain: yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Yang kedua, mengurangi risiko kontaminasi dan kerugian akibat produk yang tidak aman. Yang ketiga, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang keempat, meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi pemborosan. Yang kelima, membantu perusahaan dalam menjalani audit keamanan pangan dan memperoleh sertifikasi yang diperlukan. Istilah yang perlu diketahui adalah bahaya atau hajar. Bahaya adalah potensi ancaman yang dapat mengakibatkan produk pangan menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. Bahaya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu bahaya biologis, bahaya kimiawi, bahaya fisik. Ada juga batas kritis, yang dimana nilai spesifik yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan produk pada titik kendali kritis. Batas kritis mungkin mencakup suhu, waktu, kelembapan, atau tingkat keasaman atau pH. Ada juga pemantauan atau monitoring, yang dimana pemantauan melibatkan pengawasan sistematis dan rutin terhadap CCP. Dan batas kritis yang ditetapkan. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan. Ada juga tindakan koreksi, yang dimana langkah-langkah yang diambil ketika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi atau terjadi penyimpangan dalam proses produksi. Tindakan korektif ini mungkin meliputi perbaikan proses penghentian produksi atau penarikan produk yang terkontaminasi. Ada juga di sini titik kendali, titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian diterapkan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. Ada juga titik kendali kritis, titik atau tahapan dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Ada juga validasi, yang dimana proses pengujian dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. 7 prinsip utama HACCP. Yang pertama, ada identifikasi potensi bahaya pada setiap proses tahapan produksi pangan, yang dimana melakukan analisis bahaya yang mencakup semua tahap produksi dari bahan baku hingga menjadi produk jadi. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi tentang produk dan proses produksi, serta identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi. Dan yang kedua, ada tentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya, yang dimana mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya.
ke tingkat yang dapat diterima. Tahapan ini melibatkan penentuan titik kendali kritis atau CCP yang harus diawasi dan dikendalikan dengan baik. Yang ketiga, tetapkan batas kritis untuk CCP, di mana menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Batas kritis ini berfungsi sebagai pedoman untuk memonitor dan mengendalikan proses produksi. Yang keempat, tetapkan sistem pemantauan pengendalian, monitoring. Menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Pemantauan ini dapat mencakup pengukuran suhu, kelembapan, pH, atau parameter lain yang relevan. Yang kelima, tetapkan tindakan perbaikan jika CCP tidak terkendali. Menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Tindakan korektif ini bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan dalam proses produksi dan mencegah terjadinya kontaminasi produk pangan. Yang keenam, tetapkan prosedur verifikasi sistem HACCP, yang dimana membuat prosedur verifikasi yang mencakup evaluasi dan pengujian secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Yang ketujuh, kembangkan dokumentasi untuk penerapan prinsip HACCP, yang dimana mengembangkan sistem dokumentasi yang mencakup catatan dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan penerapan prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten dan efektif dalam produksi pangan. 12. Langkah penerapan HACCP. Yang pertama, bentuk tim HACCP dan tentukan lingkup aplikasi, yang dimana membentuk tim yang terdiri dari ahli keamanan pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola sistem. Yang kedua, kumpulkan informasi tentang produk dan proses, yang dimana mengumpulkan data dan informasi tentang produk, bahan pangan, bahan baku, proses produksi, dan serta kondisi operasional yang relevan untuk menilai potensi bahaya. Yang ketiga, identifikasi bahaya terkait bahan baku, proses, produk jadi, dan konsumen, di mana melakukan analisis bahaya yang mencakup identifikasi potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap produksi, dari bahan baku hingga produk jadi. Yang keempat, tentukan titik kontrol kritis atau CCP, di mana mengidentifikasi titik-titik dalam proses produksi di mana pengendalian harus diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya ke tingkat yang dapat diterima. Yang kelima, tetapkan batas kritis untuk setiap CCP, di mana menentukan batas kritis yang harus terpenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Yang keenam, tetapkan sistem pemantauan CCP, menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Yang ketujuh, tetapkan tindakan korektif untuk setiap CCP, yaitu menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa batas kritis
pada CCP tidak terpenuhi.